Oke, ketemu lagi di mata kuliah struktur dan algoritma. Video ini merupakan video pelengkap dari video materi mengenai hash table. Di sini akan dibahas beberapa pendekatan collision resolution dengan menggunakan closed casing. Jadi kita akan membahas mengenai simulasi operasi-operasi insertion ya dengan menggunakan pendekatan linear probing, quadratic probing, dan double hashing. Oke, jadi untuk yang pertama, kita akan menggunakan pendekatan linear probing. Di sini kita sudah mendefinisikan. Kita akan memasukkan data-data berikut 22, 14, 31, 6, 27, 18, dan 40 ke dalam hash table. Dan saya sudah memiliki hash function. Hash functionnya sederhana. Jadi hash function X itu adalah datanya dimodulo dengan 13. 13 ini adalah ukuran dari hash table-nya. Jadi di sini saya memiliki array yang ukurannya 13. Jadi indeksnya mulai dari 0 sampai 12. Ini adalah array tempat hash table-nya. Kemudian saya akan mencoba memasukkan data yang ada di atas ini satu persatu. Yang pertama saya akan memasukkan 22. Nah, 22 ini ketika kita hitung menggunakan hash function, maka 22 akan dimodulo dengan 13. Hasilnya adalah 9. Karena sel 9 ini masih kosong, maka data 22 akan kita letakkan di sel tersebut. Kemudian kita akan mencoba memasukkan data yang lainnya, yaitu data 14. Kalau kita hitung menggunakan hash function, maka 14 dimodulo dengan 13 menghasilkan indeks 1. Sehingga kita lihat di indeks 1, indeks 1 ini masih kosong. Jadi data 14 dapat kita letakkan di indeks nomor 1. Untuk data selanjutnya, data 31. Ketika kita hitung menggunakan hash function, 31 dimodulo 13. Jadi X modulo 13 itu adalah hash function-nya. Kita hitung menghasilkan indeks 5. Indeks 5 masih kosong sehingga 31 akan kita letakkan di indeks nomor 5. Untuk data berikutnya, 6. Ketika kita hitung menggunakan hash function, maka 6 akan dimodulo dengan 13 menghasilkan 6. 6 masih kosong sehingga kita bisa letakkan data tersebut di indeks nomor 6. Untuk data selanjutnya, 27 akan coba dimasukkan menggunakan hash function. Jadi 27 dimodulo dengan 13, hasilnya adalah 1. Karena 1 sudah ada isinya, maka ketika saya mau memasukkan 27 akan terjadi collision. Di sini kita akan mencoba melihat menggunakan linear probing. Ketika kita menggunakan linear probing, maka hash function yang ada, jadi hash function dengan collision pertama untuk data X, X-nya ini adalah 27, ya. Jadi kita akan hitung HX ditambah fungsi collision-nya untuk collision ke I. Karena di sini collision-nya masih 1, maka F1. Kemudian dimodulo dengan N, ukuran dari hash table-nya 13. Ya, jadi karena kita menggunakan linear resolution, jadi F1, ya dia akan menghasilkan 1. Dia linear. FI sama dengan I. Gitu ya. Jadi FI sama dengan I, karena I-nya adalah 1, collision yang pertama, jadi dia menghasilkan 1. Jadi kalau kita tambahkan 1 ditambah 1, 2 dimodulo 13, 2. Jadi data ke-27 setelah dihitung menggunakan hash function biasa menghasilkan nilai 1. Karena ada collision menggunakan linear probing. Collision yang pertama menghasilkan fungsi probingnya 1. Ketika kita sudah jumlahkan, hasilnya adalah 2. Dan 2 di sini kosong, sehingga kita dapat memasukkan 27 di sel nomor 2. Untuk data berikutnya, 18. 18 ketika kita mau masukkan, kita hitung menggunakan hash function. 18 dimodulo 13, maka hasilnya adalah 5. Dan 5 ternyata sudah ada isinya. Sudah ada data di sana. Sehingga terjadi collision. Sehingga kita akan hitung menggunakan
collision resolution linear probing. Jadi H1 untuk collision pertama, F-nya di sini adalah F1. Hx-nya di sini akan didapatkan dari Hx yang di atas. Jadi Hx ini menghasilkan 5. Kemudian ditambahkan dengan fungsi collision resolution-nya. Karena kita menggunakan linear, collision yang pertama, maka F1 sama dengan 1. Jadi 5 ditambah 1, 6, dimodulo dengan 13, hasilnya adalah 6. Dan ternyata 6 ini sudah ada datanya juga. Jadi kita harus hitung hash function untuk collision yang kedua. Jadi H2X di sini adalah Hx tetap ditambah F2. Karena linear F2 sama dengan 2. Jadi Fi sama dengan I. Di sini 2. 5 ditambah 2, 7, dimodulo 13, 7. 7 di sini masih kosong, jadi 18 kita letakkan di indeks nomor 7. Untuk data yang terakhir, 40. 40 ketika kita modulo dengan 13, hasilnya adalah 1. 1 sudah ada isinya, maka kita akan collision. Collision yang pertama menghasilkan F1. F1-nya adalah 1. Maka ketika kita hitung collision resolution-nya, yang pertama, 1 ditambah 1 dimodulo 13 adalah 2. Ternyata 2 juga sudah ada isinya. Maka kita hitung lagi collision resolution yang kedua. Maka Hx ditambah F2 untuk collision resolution yang kedua. Ya, jadi F2 di sini menghasilkan 2 karena linear. Fi sama dengan I. Jadi 1 ditambah 2, 3. 3 dimodulo 13 adalah 3 dan 3 di sini masih kosong. Sehingga data terakhir yaitu 40 kita letakkan di indeks nomor 3. Untuk pendekatan yang kedua adalah quadratic probing. Jadi data yang kita miliki tetap sama, 22, 14, dan seterusnya. Fungsi hash-nya tetap sama. Hx-nya adalah X modulo 13. Namun di sini ketika terjadi collision resolution, kita akan menggunakan quadratic probing. Oke, untuk data pertama, kita akan hitung Hx untuk data 22 modulo 13 adalah 9. 9 masih kosong, kita letakkan 22 di indeks nomor 9. Data berikutnya 14. 14 di modulo 13 adalah 1. Karena 1 masih kosong, 14 kita masukkan di indeks nomor 1. Untuk data berikutnya 31. 31 modulo 13 adalah 5. 5 masih kosong, sehingga 31 kita letakkan di indeks nomor 5. Data berikutnya 6. 6 di modulo 13 adalah 6. Jadi, karena 6 masih kosong, data 6 kita letakkan di indeks nomor 6. Data selanjutnya 27. 27 ini ketika kita hitung dengan menggunakan hash function, 27 modulo 13, hasilnya adalah 1. Dan 1 sudah ada isinya, maka kita akan hitung menggunakan collision resolution quadratic probing. Ya, jadi di sini Hx ditambah Fi. I ini adalah collision resolution keberapa? Karena di sini adalah collision resolution yang pertama. Collision yang pertama, maka F-nya di sini adalah F1. Karena kuadratik, maka 1 kuadrat. Ya, sehingga ketika kita hitung untuk collision resolution yang pertama, probing yang pertama, hasilnya adalah 1 ditambah 1 kuadrat, 1. 2 di modulo 13 adalah 2. Dan di sini 2, kosong. Jadi, data 27 akan diletakkan di indeks nomor 2. Untuk data selanjutnya 18. Oke. 18 ketika kita hitung menggunakan hash function yang biasa, maka 18 modulo 13 adalah 5. 5 sudah ada isinya, maka akan terjadi collision. Untuk collision yang pertama, kita akan hitung Hx ditambah F1. Karena di sini collision yang pertama, maka untuk fungsi probingnya menghasilkan 1 kuadrat. Jadi 5 ditambah 1 kuadrat, 5 ditambah 1 adalah 6. 6 ditambah 13 adalah 6. Ternyata 6 juga sudah ada isinya, maka dia akan collision lagi. Oleh karena itu kita hitung probing yang kedua. Probing yang kedua di sini menghasilkan Hx ditambah F2. F2 di sini akan menjadi 2 kuadrat. Ya.
karena menggunakan quadratic probing, maka di sini ketika collision yang kedua, maka fungsi probingnya akan menghasilkan 2 kuadrat. Jadi 5 ditambah 4 di modulo 13 hasilnya adalah 9. Dan ternyata 9 ini sudah ada isinya. Maka kita akan probing lagi yang ketiga. Karena di sini adalah probing yang collision yang ketiga, maka fungsi hashnya menjadi hx ditambah f3. Karena menggunakan quadratic probing, maka di sini akan menjadi 3 kuadrat. Jadi 5 ditambah 9. 14 di modulo 13 adalah 1. Dan ternyata 1 di sini sudah ada isinya, maka kita harus collision resolution lagi. Yang keempat. Oke, jadi di sini collision yang keempat, jadi F4 menghasilkan fungsi probing 4 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16 ditambah 5, 21 di modulo 13 adalah 8. Dan 8 di sini adalah masih sel yang kosong. Sehingga kita bisa tempatkan 18 di sel nomor 8. Untuk data terakhir 40, maka di sini kita coba dengan menggunakan fungsi hashnya. 40 modulo 13, 1, dan ternyata 1 sudah ada isinya, maka terjadi collision. Kita coba probing yang pertama. Jadi hx ditambah f1 menghasilkan 1 kuadrat ya. 1 kuadrat ditambah 1 adalah 2, modulo 13 menghasilkan 2. 2 ternyata masih ada isinya, jadi collision. Probing yang selanjutnya, jadi di sini f2 menghasilkan 2 kuadrat, jadi 4 ditambah 1, modulo 13 adalah 5. 5 sudah ada isinya, jadi kita lakukan probing lagi. Probing yang ketiga menghasilkan f3, yaitu 3 kuadrat. Jadi totalnya di sini adalah 9 ditambah 1, yaitu 10. Jadi 10 modulo 13 adalah tetap 10. Dan 10 di sini adalah kosong. Sehingga kita akan letakkan data 40 ini di sel nomor 10. Oke, untuk pendekatan yang terakhir, kita akan menggunakan pendekatan double hashing. Data yang kita masukkan masih sama, 22, 14, 31, dan seterusnya. Karena di sini kita menggunakan double hashing, maka kita harus menyediakan dua buah fungsi hash. Fungsi hash yang pertama masih sama seperti pada dua pendekatan sebelumnya, yaitu X datanya, key dari data tersebut, modulo dengan 13, ukuran dari hash table. Kemudian, fungsi hash yang kedua, di sini kita beri nama CX, yaitu key dibagi di modulo dengan 10 dikalikan dengan 3 ditambah X dibagi 10 di modulo 5 ditambah 1. Ya, jadi ini adalah fungsi hash yang pertama, ini adalah fungsi hash yang kedua. Sekarang kita coba untuk memasukkan data yang pertama, yaitu 22. Dengan menggunakan fungsi hash yang pertama, 22 di modulo 13, 9, tidak terjadi collision, maka 22 kita masukkan di sel nomor 9. Untuk data selanjutnya, 14. 14 di modulo 13 menggunakan hash function yang pertama, menghasilkan 1 dan tidak ada collision, maka kita letakkan 14 di sel nomor 1. Untuk data berikutnya, 31. Menggunakan hash function pertama, 31 modulo 13, hasilnya adalah 5. Jadi, karena 5 masih kosong, kita langsung letakkan 31 di indeks nomor 5. Data berikutnya, 6. Menggunakan hash function yang pertama, 6 di modulo 13, hasilnya adalah 6 dan 6 masih kosong, sel 6 masih kosong, jadi kita letakkan 6 di indeks nomor 6. Data berikutnya 27. 27 menggunakan hash function yang pertama, modulo 13. 27 modulo 13 menghasilkan 1 dan 1 sudah ada isinya, maka akan terjadi collision. Ketika terjadi collision, maka kita akan hitung probing yang pertama. Untuk menghitung probing, maka kita terlebih dahulu simpan saja nilai dari perhitungan hash function yang kedua. Ya, jadi untuk hash function yang kedua, CX dengan data 27, maka kita akan hitung 27 modulo 10 dikalikan 3 ditambah 27 dibagi 10 di modulo 5 ditambah 1, hasilnya adalah 5. Nah, kita akan hitung sekarang probing yang pertama. Jadi probing yang pertama akan menghasilkan rumus HX, HX-nya didapatkan dari yang ada di sini. 1 ditambahkan dengan probing yang keberapa, probing yang pertama, dikalikan dengan
hash function yang kedua. Hash function yang kedua adalah 5. Jadi 1 hash function pertama ditambah probing yang keberapa? Probing pertama dikalikan dengan hash function yang kedua. Tetap dimodulo dengan 13 agar tidak melewati ukuran dari hash table. Jadi hasilnya adalah 1 ditambah 5. 6. 6 ternyata 6 sudah ada isinya. Maka terjadi lagi collision. Kita akan hitung hash function fungsi probing yang kedua. Jadi untuk probing yang kedua rumusnya masih sama seperti hash function probing yang pertama. Namun di sini i-nya sudah berubah menjadi 2. Jadi 1 ditambah 2 dikali 5. 2 kali 5 10 ditambah 1 11 dimodulo 13 adalah 11 dan 11 di sini kosong. Sehingga untuk data 27 kita akan letakkan di sel nomor 11. Untuk data berikutnya 18 kita hitung menggunakan hash function pertama. 18 modulo 13 adalah 5. Sudah ada isinya, maka terjadi collision. Kita akan hitung fungsi hash yang kedua. Ya, jadi 18 modulo 10 dikali 3 ditambah 18 dibagi 10 dimodulo 5 ditambah 1. Hasilnya adalah 1. Kemudian kita akan hitung probing yang pertama. Ya, jadi hx ditambah 1 probing yang pertama dikalikan dengan hash function yang kedua dimodulo dengan n. 5 ditambah 1 dikali 1. 1 ditambah 5, 6. 6 modulo 13 adalah 6. 6 sudah ada isinya, maka terjadi collision. Kita hitung lagi probing yang kedua. Probing yang kedua, di sini karena i-nya adalah 2, maka di sini adalah 5 ditambah 2 dikali 1. Jadi hash function yang kedua di sini menghasilkan 1. Karena di sini adalah collision yang kedua, probing yang kedua, maka kita akan kalikan dengan 2. 5 ditambah 2 kali 1, 7 dimodulo 13 hasilnya adalah 7. 7 di sini masih kosong. Karena masih kosong tidak terjadi collision, maka data 18 akan kita letakkan di sel nomor 7. Yang terakhir 40 kita hitung menggunakan hash function yang pertama. 40 modulo 13 adalah 1. Dan terjadi collision. Karena terjadi collision, kita akan hitung hash function yang kedua. Hash function yang kedua adalah 40 modulo 10 dikali 3 ditambah 40 dibagi 10 modulo 5 ditambah 1. Hasilnya adalah 5. Kemudian kita hitung probing yang pertama. Probing yang pertama rumusnya adalah hx ditambah probing ke 1 dikalikan dengan hash function yang kedua modulo dengan 13. Jadi 5 ditambah 1 dikali 5. 5 dikali 1 adalah 5 ditambah 5, 10. Modulo 13 tetap 10. Oke, karena 10 masih kosong, maka kita langsung letakkan data tersebut di sel nomor 10. Oke, itu adalah simulasi dari beberapa collision resolution yang bisa kita gunakan ketika kita mengimplementasikan struktur data hash table. Sekian dari materi mengenai hash table ini. Mudah-mudahan dapat membantu. Terima kasih atas perhatiannya.